Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Kaifatul Kinu ala Ajrumiyah, syarah daripada Matan ala Ajrumiyah. Tentunya tak lupa salawat dari salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan munada. Munada berarti artinya sesuatu yang dipanggil, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah di sini, munada itu berarti sesuatu yang dipanggil dengan perangkat-perangkat nida. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, an-nida sendiri artinya adalah tolabul iqbal. An-nida artinya adalah tolabul iqbal. Biya au ihda akhwatiha, yaitu meminta untuk iqbal, menghadap, ya, atau menyeru seruan, panggilan, menggunakan ya atau salah satu dari saudara ya. Jadi perangkat nida itu atau huruf-huruf nida itu ada selain ya. Bagaimana dijelaskan oleh pensyarah bahwasanya huruf nida ada ya, ada ay, ada haya, ada ayah. Wa asyharuhum, dan yang paling masyhur itu adalah ya. Kenapa demikian? Karena ya ini juga itu satunya huruf nida yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dan munada itu ada 5 jenis. Rahimahullah berkata, Al-munada khamsatu anwa'in. Munada ada 5 jenis. Yang pertama adalah al-mufradul alam, mufrad alam, nama yang mufrad, kemudian an-nakiratu al-maqsudah, nakirah tapi yang sudah dimaksudkan, dan kemudian yang ketiga adalah an-nakiratu ghairul maqsudah, nakirah tapi tidak dimaksudkan. Kemudian berikutnya al-mudhaf. Mudhaf berarti ini kan adalah yang dipanggilnya merupakan susunan idhofah, mudhaf ilaih. Kemudian yang terakhir adalah al-musyabbah bil mudhaf. Nah, kalau kita sudah melewati pembahasan sebelumnya, la nafiyah lil jins, ini kita akan lancar insya Allah karena sudah mendapati beberapa pemahaman terkait dengan al-musyabbah atau syabih bil mudhaf maupun mudhaf. Karena nanti terkait hukumnya sedikit banyaknya sama dengan yang sebelumnya, yaitu pada pembahasan la nafiyah lil jins, jenis-jenis isim la. Fa'ammal mufradul alam wa nakiratul maqsudah fayubnayani ala dhammi. Maka adapun mufrad alam dan nakirah maksudah dia dimabnikan di min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Contoh seperti lafal Zaidun. Zaidun adalah nama mufrad alam, nama yang mufrad. Mufrad di sini berarti dia apa? Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Ini dulu yang kita harus ketahui. Nah, ketika masuk huruf ya atau huruf nida, karena dia menjadi munada tentunya si Zaid ini, ya Zaidu. Nah, tanwinnya hilang, tapi dia tetap di domah. Mabniun ala domi nantinya fi mahali nasbin, gitu. Kemudian an-nakiratu al-maqsudatu. Nakirah al-maqsud, nakirah maqsudah. Ya rajulu, ya rajulu begitu. Ala domi min ghairi tanwin. Ya rajulu. Wasalah satu al-baqiyatu mansubatun la ghair. Ya, ketiganya karena ada 5 kan jenisnya. Berarti apa? Nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, musyabah bil mudhaf, nasab. Contoh kita memanggil nama orang yang susunan idhofah. Abu Bakrin. Abu Bakrin ini kan idhofah dia. Bakar mudhaf ilaihnya, Abu mudhafnya. Abu bagian dari al-asma sittah ya kan, atau al-asma khamsah. Ketika menjadi munada berarti ya Aba Bakrin. Nasab dengan alif.
Yatakawwanu uslubun nida min harfin dah. Uslub nida ini tersusun dari huruf nida dan juga munada isim yang diseru atau yang terletak setelah huruf nida. Contohnya ya Zaidu ini. Hukum munada itu ada yang mabni pada mahal nasab, ada yang mu'rab. Mu'rab berarti mansubun. Mabni fi mahali nasbin itu ada dua, al-alamu al-mufradu dan anakiratu al-maksudatu. Al-alamu al-mufradu contohnya ya Zaidu, lafal Zaidu. Sedangkan anakiratul maksudatu ya rajulu. Nah, ya. Kemudian yang mansub ada al-munada an-nakiratu ghairul maksudah, contohnya ya rajulan sa'id nih. Ya rajulan sa'id nih, ini seperti perkataan orang yang buta. Orang yang buta ketika ingin menyeberang jalan, di pinggir jalan dia terlebih dahulu mendengar adanya pembicaraan laki-laki yang banyak, perkumpulan laki-laki. Maka tentu dia panggil salah seorang laki-laki saja untuk menggandeng tangannya menyeberang jalan. Namun dia tidak bisa mentayinkannya. Maka dia panggil rojulan, ya rojulan. Konteksnya nakiroh dan juga umum, gitu. Karena memang dia tidak bisa mentayin laki-laki yang mana yang ingin dia panggil, gitu. Kemudian yang kedua al-munada al-mudhaf. Ya, ya thalibal ilmi, ya thalibi. Nah, nama pun juga bisa. Ya Aba Bakrin, ya Salahuddin. Atau selain dari nama seperti ya thalibal ilmi atau ya Rasulullah. Kemudian al-munada asy-syabihu bil mudhaf ya talian sulaman atau ya talian jabalan. Wahai talian jabalan artinya adalah pendaki gunung. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah fa ammal mufradul alamu wa nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Nah, ini kan ada dua munada al-alam al-mufrad sama munada an-nakiratu al-maqsudah. Nah, maka di sini ada kaidahnya mereka itu yubna ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin. Nah, ini lebih tepat. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia dimabnikan atas apa dia dirofa. Dia dimabnikan di atas apa dia dirofa. Karena kalau nanti bentuknya musanna, bisa nggak jadi munada? Bisa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Idza kana al-fa'u bidomah. Nah, apabila isim sebelum nida, maksudnya sebelum menjadi mubtada rofanya dengan domah, fa'in dan nida, maka setelah masuknya huruf nida menjadi munada, yubna ala domi, maka tentu keadaannya mabni di atas domah. Yurfa'u bi domah, contohnya hadara zaidun, ini kan sebelum jadi munada. Fa'in dan nida ketika jadi munada, ya yubna ala domi ya zaidun. Kemudian, wa idza kana qabla nida'i yurfa'u bil alif. Kalau sebelum nidanya dirofakkan dengan alif, maka ketika nidanya dia mabninya dengan mabninya dengan alif. Nah, ketika rofa dia dengan alif, hadara az-zaidani. Inda nida'i yubna 'alal alif. Ya zaidani. Ini kan bentuknya musanna. Ya. Kemudian wa idza kana qabla nida'i yurfa'u bil waw wa inda nida'i yubna 'alal waw. Yurfa bil waw hadara az-zaiduna fa inda nida'i yubna 'alal waw ya zaiduna. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah wa salah satu al-baqiyatu mansubah lawaid. Nah, tiga sisanya lagi yaitu an-nakirah gairul maqsudah dan mudhaf dan syabih bil mudhaf kan kata penulis yakni kata Imam Ibnu Ajurum mansub la ghair tidak ada selainnya lagi. Nah, mu'rab ay mansubun lafzan wa mahallan ya. I'rabuhu munadan mansubun wa alamatu nasbihi. Nah, dan tanda nasabnya itu bisa fathah, bisa kasroh kalau jamak muannas salim, kalau fathah kalau isim mufrad atau jamak taksir, bisa alif kalau al asma as-sittah, bisa ya kalau musanna dan jamak muzakkar salim. Ini kan tanda i'rab nasab semuanya yang berlaku pada isim. Karena tanda i'rab nasab itu ada lima. Nah, yang terakhir itu adalah hadfun nun berlaku pada al amsilah al khamsah atau fiil-fiil yang lima. Al-af'al al khamsah. Anwa'ul munada. Satu, al-munada al-alamu al-mufrad. Nah, kenapa dikatakan mufrad di sini?
Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan wala syabih bil mudhaf. Alamun ay ismu syakhsin atau ismu makanin au jamadin, ya nama orang, nama tempat atau jamad, nama ya, nama benda gitu. Hukmuhu al-i'rabi, hukum i'rabnya itu mabni fi mahalli nasbin. Ini rumusnya huruf nida plus isim alam kemudian munada ya pada mahal nasab. Binanya yubna ala domi ya Muhammadu ya Fatimatu ya Fatimatu. Nah ya. I'rabnya munadan mabniun ala domi fi mahalli nasbin li'annahu mufradun alamun. Kemudian yubna ala domi al muqaddar bisa juga mabninya di atas domah yang muqaddar seperti isim-isim maksur ketika jadi munada ya Musa ya Laila. Munadan mabniun ala domi fi mahalli nasbin begitu. Ala domi al muqaddar. Yubna alal alifi ini untuk isim musanna ya Muhammadani ya Zaidani ya kan munadan mufradun alamun mabniun alal alifi li'annahu musannan fi mahalli nasbin. Yubna alal wawi untuk jamak muzakkar salim ketika menjadi munada atau terletak setelah huruf nida ya Muhammadu ya Zaiduna munadan mufradun alamun mabniun alal wawi li'annahu jamak muzakkarin salimun fi mahalli nasbin. Iya-nya i'rabnya apa? Harfun nida'in mabniun ala sukun namanya huruf ya berarti la mahalla lahu minal i'rab. Yang kedua al-munada an-nakiratu al-maqsudatu indama tunadi ashkhasan ketika kamu menyeru ya seseorang atau ya ashkhas orang-orang ya nah atau syakhsan satu orang muayyanan yang memang tertentu sudah ditentukan taksiduhu amamaka yang kamu maksudkan dia amamaka ada di depanmu atau taksiduhu biqaulika atau kamu memaksudkannya dengan perkataanmu. Maka hukum i'rab seperti ini mabni fi mahalli nasbin. Nah, ya. Kita lihat contoh ya tolibu, ya tolibatu ada orangnya di depan kita dan kita bisa mentakinnya ya tolibu. Ta'al, ya tolibu ijtahid, ya tolibah ijtahidi. Nah, maka itu semua baik tolibat yang jamak muannas salim pun juga bisa atau tullabu yang jamak taksir munada nakiratun maqsudah mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Kemudian yang mabninya di atas alif isim musanna ya talibani ya talibatani munada nakiratin maqsudatun mabniun ala alifi li'annahu musannan fi mahalli nasbin. Yubna ala wawi untuk jamak muzakkar salim ya muallimuna ya muhandisuna ijtahidu ijtahidu munada nakiratun maqsudatun mabniun ala wawi li'annahu jam'u muzakkarin salim fi mahalli nasbin. Ada fi mahalli nasbinnya. Qala ta'ala wa laqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu. Nah, ini untuk jamak taksir. Nah, ya. Ya harfu nida'in mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Jibal munada nakirah maqsudah di situ. Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Nakirah maqsudah dia. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-munada an-nakiratu ghairul maqsudah. Annaka tunadi syakhsan aw ashkhasan la taqsiduhum bi'ainihim. Yang tidak kamu maksudkan mereka bi'ainihim. Nah, ya. Hukmu halirabi mu'rab mansub lafzan dan mahalnya juga tentunya. Nahu qaulil a'ma ini seperti perkataan orang yang buta ya rajulan wahai laki-laki khuz biya diambil tanganku. Nah, yuridu ayya rajulin dia menginginkan orang laki-laki manapun wala yaqsidu rajulan dan dia tidak memaksudkan laki-laki yang mana bi ainihi begitu dengan menentukannya. Nahu qaulil khatib alal mimbar. Kemudian juga perkataan khatib ya alal mimbar di atas mimbar ya musliman ittaqillaha. Nah, ini umum. Ya, ini umum ya musliman ittaqillah. Satu orang muslim tapi umum. Nah, la yaqsidu musliman bi'ainihi. Dia tidak memaksudkan seorang muslim secara tertentu. Gitu, banyak yang hadir. Masya Allah. Dinasab dengan fathah kapan? Ya, isim mufrad. Nah, ya, baik muzakkar muannas maupun jamak taksir tullaban contoh di sana ya. Munada nakiratun ghairu maksudatin mansubun wa alamatun nasbiyal al-fathatu wa zahiratu. Kemudian dinasabkan dengan kasrah ya untuk jamak muannas salim ya tholibatin ya muallimatin. Munadan mansubun wa alamatun nasbiyal kasratu li anahu jamu muannatsin salimun. Dinasab dengan ya tholibaini ya tholibataini ini yang musanna. Kemudian nanti ada yang jamak muzakkar salim ya muallimina. Munadan nakiratun ghairu maqsudah mansub wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu musannan untuk yang musanna. Kalau yang untuk jamak muzakkar salim kita jelaskan li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Yang keempat al-munada al-mudhaf yastalzimu mudhafan ilaihi yang memang mengharuskan dia
adanya mudhof ilaih, namanya juga mudhof, berarti kan susunan idhofah, ada mudhof ada mudhof ilaih. Fayakunu huwa mudhof, maka mudhof, ya, maka mudhof yang menjadi perhitungan i'rabnya di sini. Wa ma ba'dahu mudhof ilaih, dan apa yang setelahnya adalah mudhof ilaih, mu'rab, mansub, lafzan dan mahal. Contoh ya, rajulal mururi. Nah, ya talibal ilmi, talibanya, rajulanya, karena dia mudhofnya. Kalau mudhofun ilaihnya sudah melekat satu hukum di situ yang memang sudah pasti, yaitu majrur. Dinasab dengan fathah, ya talibal ilmi, ya talibatal ilmi, ya tulabul ilmi, ya mufrad muzakkar muannas maupun jamak taksir. Munadan, ya mudhafun mansubun wa alamatun nasbi al fathatu wa zahiratu. Mudhaf ilaihnya kita clear ya, i'rabnya tentu mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Nah, ya talibatai, ya muallimati. Nah, ini untuk jamak muannas salim. Nasabnya dengan kasrah. Munadan mudhafun mansubun wa alamatun nasbiyah al kasratu li anak. Kemudian dinasab dengan ya talibai, tapi nunnya hilang, ya. Nah, untuk musanna dan juga jamak salim, ketika nunnya hilang. Nah, ya tolibai ilmi, ya tolibatai ilmi, ya muallimil ilmi, ya muhandisil ilmi. Nah, untuk yang musanna munadan mudhafun mansubun wa alamatun nasbihah ya li anah musanna. Sama untuk jamak mudzakkar salim. Namun, ya, nah, alasannya nanti kita katakan li anahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa hudhifatin nun lil idhofah. Itu keterangan tambahannya. Karena nunnya hilang maka kita juga harus jelaskan. Dihapusnya nun karena dia diidhofahkan. Yang kelima, al-munada asyabih bil mudhaf. Ya wa huwa isim mushtaqun, dia adalah isim mushtaq munawwanun yang ditanwin, amilun, dia adalah amil fima ba'dahu, terhadap apa yang setelahnya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah dan sifat musyabbahah. Wa ya'ti ba'dal ismi, dan datang setelah isim munada ma'mulun yutammimu ma'nahu, ada isim yang terletak setelahnya, itu adalah ma'mul yang menyempurnakan maknanya. Seperti jar majrur atau ma'mul mushtaq isman mansub dan atau marfu, ya. Hukum i'rabnya mansub secara lafzan dan mahal untuk syabih bil mudhaf ini. Contohnya ya kariman khuluquhu. Khuluqu itu adalah makmul dari kariman. Kariman dia isim yang beramal amalan fiil yang menuntut khuluquhu untuk rofa sebagai fa'ilnya kariman. Munad dan mansub yang kariman itu. Nah, ya khuluquhu fa'ilnya sifah al-musyabbahah kariman. Ya tolian jabalan, ya jabalan jadi maf'ul bihnya ma'mul tolian isim fa'il beramal amalan fi'il yang maklum. Namun dia nasab munadan mansub wa alamat nasbih al-fathah. Ya qailan lil haqqi. Nah, ini untuk yang jar majrur kan? Alamu jar majrur yang membadahu isim majrur, ya. Wal jar majrur muta'alliq dengan qailan. Nah, ya. Qailannya nasab jadi munada mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Nah, Nah, ini kita lihat contohnya ya toliban ilman, ya tolibatan ilman, ya tulaban ilman. Nah, ini kan semuanya nasab dengan fathah, ya. Munada syabih bil mudhaf mansub wa alamatun nasbi al fathah zahirah, ilmannya maf'ul bih. Kemudian nasab dengan kasrah, berarti kan ketika jamak muannats salim, ya kalimatin, ya kasiratin, khuluquhunna. Lihat domirnya, hunna kembali kalimat. Hayauhunna. Nah, ya. Kalimat itu adalah munadan ya syabihi bil mudhaf mansub wa alamatun nasbi al kasratu li anahu jamu muannatsin salimun. Khuluqu dan haya fa'ilnya li sifat musyabbahat. Kemudian berikutnya nasab dengan ya. Ah, ini untuk yang musanna dan juga jamu muzakkar salim, ya tholibainin, ya tholibataini. Ini enggak dihapus nih. Kenapa demikian? Karena isim setelahnya itu bukan mudhaf ilaih, jar majrur begitu, ya tholibain dan tholibataini. Tolibain dan tolibata ininya munadan syabih bil mudhaf mansub wa alamatun nasbiyah ya li'annahu musanna. Untuk yang muallimin, muhandisin itu munadan syabih bil mudhaf fi mansubun wa alamatun nasbiyah ya li'annahu jam'u muzakkirin salimun. Nah, ini perbedaannya antara munada mudhaf dan syabih bil mudhaf, ya. Nah, nida dengan isim yang bersambung dengan al. Nah, ketika nida yang di dalamnya terdapat al ta'ti qablahu bi, yang datang, ya na'ti kita datangkan sebelumnya adalah lafal ayyuha untuk muzakkar dan untuk muannasnya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsu. An-nafs itu muannas.
gitu ya. Nah, contoh ya ayyuhal mu'minun. Nah, al mu'minun. Nah, munadanya mana? Munadanya adalah lafal ayu karena dia isim yang terletak setelah ya. Ayu munada nakiratun maqsudah mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Haknya harfu tanbih la mahala lahu min al-i'rab. Mukminah jadi apa? Naat untuk ayu marfu wa alamatu rafiyal wawu li'annahu jam'u zakarin salimun. Contoh lagi ya ayatuha al-mu'minatu. Ayatu munada nakirah. Munadanya ayatu. Nah, ya. Kemudian mukminatunya naat untuk lafal ayu marfu. Nah, tanbih al-ismu al-mu'arrafu bi alifil wal bil alif wal lam ba'da ayyuha dan ayatuha diirab sebagai sifat yang dirofakkan selama-lamanya untuk selalu untuk ayyuha dan ayatuha. Wa yajuzu dan tentunya boleh juga diirab sebagai badal. Nah, kapan? Idza kana isman jamidan. Kalau dia adalah isim jamid. Kalau mustaq ya berarti sifat atau naat. Nah, seperti ini contoh penghirapannya. Nah, ya. Mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu untuk membahas munada. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Nafa'ana Allah bi ilmik. Ahsanallahu ilaikum. Wafikum